Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, sebelum kita memasuk materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anak Bapak. Alhamdulillah, kabar-kabar kalian semua baik ya. Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan atau naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai belajar kita, ada baiknya kita mengambil keberkahan. Yang mana mengambil keberkahan di sini kita baiknya membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, doa telah selesai, dan sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingin memperkenalkan nama Bapak ialah Bapak Ahmad Hasbi Manfaluti, dan biasa dipanggil Bapak Ahmad atau Bapak Hasbi boleh juga. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran kalian yaitu fikih, dan di mata pelajaran fikih ini kita membahas tentang sholat. Jadi sholat di sini dia bukan sekedar sholat saja ya anak-anak, akan tetapi di sholat ini kita akan diajarin bagaimana praktek sholat dari mulai niat sampai tahiyat akhir. Nah, jadi sholat itu adapun rukun-rukun sholat ya, yang pertama itu berdiri bagi yang masih mampu ya. Terus yang kedua mengucapkan niat di dalam hati. Terus yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram. Nah, sesudah niat tadi kita mengucapkan takbiratul ihram. Contoh usolli, niat sholat zuhur, contoh ya, usolli fardhu zuhri arba rakaatim mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu niat ya. Sengaja aku niat sholat zuhur ya, menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala ya. Terus sesudah kita niat, kita membaca takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram itu yang berbunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, kemudian sudah membaca takbiratul ihram, barulah membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, di setiap rakaat sampai selesai itu kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sesudah membaca surah Al-Fatihah kita ruko ya. Yang mana ruko itu tadi kita membungkukkan tubuh kita seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah di sini maksudnya ialah berhenti sejenak sambil membaca bacaan ruku 3 kali. Kemudian sesudah ruku kita membaca bacaan ruku tadi 3 kali. Kita iktidal tadi dengan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im imba'du. Kemudian sesudah iktidal baru kita sujud. Sujud itu seperti kita kayak tiarap gitu ya. Nah, bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian sesudah itu duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu ya bacaannya ialah Rabbi ghafirli warhamni waj'buni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sesudah sujud duduk antara dua sujud, nah kita melakukan sujud lagi ya. Sudah sujud bacaannya sama seperti kayak sebelumnya. Nah, nanti sudah sujud kita tegak lagi masuk rakaat kedua. Bacaannya sama seperti kayak rakaat pertama ya. Nah, kemudian nanti di rakaat mau masuk rakaat ketiga itu ada perbedaan sedikit. Yang mana perbedaan di sini maksudnya ialah tahiyat awal. Bacaannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bacaannya sama seperti kayak rakaat sebelumnya ya. Bacaan Al-Fatihah, bacaannya ruku, kemudian sesudah ruku iktidal, sesudah iktidal kita sujud lagi. Nah, sesudah sujud bacaannya sama ya. Sesudah sujud kita duduk antara dua sujud lagi. Nah, kemudian kita sujud lagi. Nah, nanti yang terakhir itu bacaannya agak ada tambahan sedikit. Yang mana bacaannya itu tadi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, tahiyat awal bacaannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ditambah lagi ya tahiyat akhir ya, karena sudah memasuki rakaat yang terakhir. Bacaannya ialah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama ngadep ke kanan ya. Nah, sudah ngadep ke kanan, kita ngadep ke depan lagi, ngadep ke kiblat. Nah, baru kita mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita
mengusap seperti ini. Nah, jadi itulah tata cara sholat yang benar, dan setiap gerakannya itu tadi disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah itu ialah artinya berhenti sejenak. Adapun sebelum kita melakukan sholat, kita harus suci terlebih dahulu. Yang mana suci terlebih dahulu di sini nih, kita suci dari hadas kecil, kita suci dari hadas besar ya. Hadas kecil gimana cara menghilangkannya? Hadas kecil kita menghilangkannya dengan cara berwudu. Tata cara berwudu ya. Ya seperti biasa ya, tata cara berwudu ya. Yang pertama kita diawali dengan niat ya. Yang mana niatnya berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sahaja aku niat berwudu untuk menghilangin hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baru kita kumur-kumur. Sudah kumur-kumur ya, kumur-kumur 3 kali ya. Sudah kumur-kumur baru kita membasahi lubang hidung kita. Membasahi lubang hidung kita dengan 3 kali. Membasahi lubang hidung kita 3 kali ya. Sudah membasuh lubang hidung kita 3 kali, baru diusapkan baru kita mengambil air yang berikutnya diusapkan ke wajah. Wajah itu caranya tuh kita mengambil air, diusapkan dari sini ya, diratakan. Ya itu ya, kita membasahi sampai meratakan, mengusap gitu ya sampai rata dengan sambil membaca sengaja aku niat berwudu karena Allah Ta'ala sampai 3 kali ya. Kemudian sesudah kita membasuh wajah, kita masuk ke tangan nih, pergelangan tangan sampai ke siku-siku, sampai 3 kali ya. Jadi sambil kita dibasahi tangan kita sambil dibasahi oleh air, kita sambil meratakan. Tangannya sebelahnya sama seperti itu juga ya. Kalau rambut ya, kebanyakan kalau bapak perhatiin dari anak-anak kalau sholat itu berwudu itu rambut tuh dibasahi kayak orang mau keramas, bukan seperti itu ya. Akan tetapi di sini kita membasahin, tapi membasahin cukup dengan mengusap. Contoh kita mengambil air, diginiin sampai 3 kali ya. Ya bukan ininya kita sodorin ke keran air, bukan. Sampai 3 kali ya. Kemudian sesudah kita membasuh rambut ini 3 kali, selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Ya pokoknya di sela-sela telinga ini kan banyak di telinga ini kan banyak lubang-lubang tuh. Di sela-sela tuh kita ratain dengan air ya, dibasahin sambil diratai seperti ini, sebelahnya begitu juga. Kemudian kalau bagian kaki ya, bagian kaki itu dari ujung jari ini ya, ujung jari ini sampai ke batas di atas mata kaki. Pokoknya batas mata kaki itu harus dibasahi semuanya ya, bukan sampai lutut ya. Jadi itulah ya, sebelahnya sama seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini ialah ya, sholat itu kita harus melakukan sesuai dengan gerakan yang ada dan secara turut berturut ya. Dan jangan lupa disertai dengan tumak ninah. Jangan sholat itu cuma sekedar sholat tapi kita nggak tahu apa yang kita sholati dan apa yang kita baca. Jadi yang kita sholati dan yang kita baca juga harus tahu ya, tumak ninahnya jangan lupa ya. Jangan sholat tuh kayak orang kayak ya sekadar sholat gitu jadi jangan seperti itu ya. Wudu gitu juga, kalau wudu itu semuanya harus rata kena air. Jangan wudu cuma sekedar kayak main air, jangan. Jadi seperti itu. Baiklah, sebelum Bapak tutup pelajarannya, dari anak-anak apa ada yang mau ditanyakan? Baiklah, dari salah satu kawan kalian ada yang bertanya, Pak Guru, ketika kita sholat nih, misal kita mau
ada salah satu yang ingin keluar di antara dua jalan, misal pengen mau buang angin atau mau buang air besar, itu bagusnya kita tahan atau kita batalkan Ustadz sholatnya. Nah, jadi apa namanya tuh, jadi jawabannya tuh ialah sering sekali ketika di tengah-tengah sholat tiba-tiba kepingin kayak ada yang mau dikeluarkan gitu ya, pengen kentut gitu ya, karena di tengah-tengah sholat maka kita pun biasanya berusaha sekuat mungkin untuk menahan kentut tersebut agar jangan sampai keluar. Sepanjang pengetahuan Bapak ya, persoalan menahan kentut di tengah sholat itu tidak pernah dibicarakan secara langsung dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi yang kami temukan adalah hadis yang terkait menahan keinginan untuk makan ketika makanan telah disuguhkan dan menahan kencing atau buang air besar ketika dalam sholat. Nah, sebagaimana ada dijelaskan di dalam hadis yang dikarang oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi la sholata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhul akhbathani, tidak ada sholat di hadapan makanan. Nah, jadi tidak ada orang tuh sholat di hadapan makanan tuh, tidak ada. Begitu juga tidak ada sholat sedang ia menahan air kencing dan air besar. Nah, hadis riwayat Muslim. Dan dimaksud dengan tidak ada sholat adalah tidak sempurna sholatnya seseorang. Nah, maksudnya ialah sholat orang itu tidak akan sempurna apabila orang sholat itu di depannya itu ada makanan ya, yang mana ketika makanan dihidangkan dan ia ingin memakannya. Nah, jadi kan kita sholat tuh kan diharuskan kita fokus niatkan Allah Ta'ala. Akan kita sholat di depan itu tadi ada makanan, nah jadi kan apa, pikiran kita kan kemana-mana, pikiran kita bukan ke sholat, jadinya malah fokus ke makanan. Gitu juga ketika kita menahan air kencing dan buang air besar. Hadis di atas jadi menurut Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi mengandung hukum makruh sholat bagi seseorang ketika makanan telah dihidangkan dan ia ingin memakannya. Dan bagi orang yang menahan kencing dan buang air besar, makruh artinya boleh dikerjakan tetapi lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Menjalankan sholat dalam kondisi seperti itu dihukumi makruh. Makruh di sini ialah definisinya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Maksudnya itu sesuatu yang dibenci gitu, karena dapat mengganggu pikiran dan menghilangkan kesempurnaan kekhusyukan sholat tersebut. Jadi yang menjadi ilah al-hukum atau alasan hukum kemakruhannya adalah hilangnya kekhusyukan sholat. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa sesuatu yang menimbulkan hilangnya kemakruhan seperti kasus di atas dapat dihukumi sama, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Lebih lanjut, menurut beliau kemakruhan tersebut menurut pandangan dari kalangan mazhab Syafi'i dan selainnya dengan catatan selagi waktu sholat itu masih longgar. Nah, jadi hukumnya tidak membatalkan sholat, akan tetapi sholatnya itu tadi menjadi makruh. Mungkin baiklah, sebelum Bapak Toto ada yang mau lagi ditanyakan? Baiklah, mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan Bapak minta maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang Bapak ajarkan itu bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mempergunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.